وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian, ini kata tanya nih, apakah makanan haram cuma ada 4? Itu juga dibahas tuh dalam beberapa kajian majelis-majelis tertentu itu. Yang haram tuh ya cuma ini, sisanya enggak. Itu tentu hal yang dusta ya, jadi tidak seperti itu. Sebagian kalangan berpendapat bahwa makanan yang haram itu cuma 4, karena berdalil pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu." Katakanlah bahwasanya aku tidak mendapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku muharraman, sesuatu yang diharamkan ala ta'imin yat'amuhu, yaitu bagi orang yang hendak makan, tentang makanan yang diharamkan, illa ayyakuna maitatan, kecuali ya ketika daging itu sudah jadi bangkai itu haram, audaman atau darah, masfuhan yang mengalir. Darah yang mengalir itu maksudnya yang bisa dikeluarkan, diteteskan, kok kemudian ditampung itu nggak boleh. Tapi kalau darah yang nempel di sumsum, darah yang nempel di daging sedikit itu boleh. Aulah mahizir atau daging babi, fa innahu rijsun, karena mereka semua itu yaitu mayat, bangkai, darah daging babi, najis. Aufis atau dosa besar, fasik. Uhilla li ghairillah. Di mana di situ ada juga tambahannya yang diharamkan, yaitu binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faman itu ghairu baghin wala adin, siapa yang kepepet, itu terpaksa dan enggak ingin sebenarnya. Wala adin, dan dia tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu Maha mengampuni dan Maha memberikan kasih sayang. Manifidina azani Allah ya. Menurut hadis ini, ayat ini cuma 4 yang diharamkan. Namun pendapat ini sangat lemah ditinjau dari beberapa segi. Pertama, anggapan ini batil dengan kesepakatan ulama. Ulama sepakat tuh kalau yang haram tuh cuma 4. Ya, Syekh Lamah Asy-Syinkiti mengatakan, ketahuilah bahwa menganggap anggapan tidak ada yang diharamkan selain hanya 4 perkara yang tersebut dalam ayat ini merupakan anggapan batil dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, sebab seluruh kaum muslimin telah sepakat dalam bimbingan Al-Quran dan hadis akan haramnya khamar. Ya. Tadi kan khamar belum disebut tuh ya. Jadi tadi kan baru darah, bangkai, babi, sama apa namanya sajen ya, yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak disebut khamar, padahal khamar sepakat haram. Ini menunjukkan nggak cuma 4, ada lebih gitu. Hal ini merupakan dalil kuat akan haramnya selain 4. Barang siapa yang mengatakan bahwa haram khamar hukumnya halal berdasarkan ayat ini, maka dia kafir tanpa perselisihan para ulama. Jadi kalau ada orang yang mendalil itu pokok patok khamar beranek, berarti khamar itu halal, misal gitu, maka itu syahadatnya batal. Imam Al-Qurtubi berkata, hal-hal yang menguatkan pendapat ini adalah ijma' pendapat ulama akan haramnya makanan kotoran, kencing, binatang menjijikkan, dan khamar. Padahal semua itu tidak disebut dalam ayat tadi. Itu ulama itu sepakat kalau kotoran itu haram, kencing itu haram, binatang-binatang menjijikkan itu haram. Dan nggak ada di ayat tadi gitu, maka itu juga nggak harus ada di situ. Kedua, tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis. Terdapat beragam jawaban para ulama dalam menjawab ayat di atas. Tetapi yang terbagus bahwa pada saat turunnya ayat tersebut memang hanya 4 perkara itu yang diharamkan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pengharaman setelahnya yang harus diterima. Berikut ini komentar para ulama yang mengatakan pendapat ini. Jadi mungkin pas turun itu ya cuma 4 itu, tapi setelahnya kan ada tambahan-tambahan. Nah, tambahan ini tidak menyebabkan batalnya ayat yang tadi itu. Dan malah justru melengkapi gitu loh. Kecuali ayat itu awalnya turun mengharamkan, terus turun baru itu menghalalkan. Nah, itu namanya nasih mansuh itu. Nah, dalam konteks makanan nggak seperti itu. Ibnu Abdul Bar berkata mayoritas ahli ilmu dari ahli hadis ya dan selainnya mengatakan bahwa ayat ini adalah muhkam. Muhkam itu jelas dan tidak terhapus hukumnya. Dan setiap yang diharamkan oleh Rasulullah SAW ditambahkan padanya.
karena itu adalah tambahan batasan hukum dari Allah melalui lisan Nabi SAW. Sedangkan tidak ada bedanya antara yang diharamkan Allah dan dalam Al-Quran dan apa yang diharamkan Nabi SAW dalam hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yuti'illaha faqad ata Allah." Manut sama Allah, nurut sama wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Nurut sama Nabi, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wadkur ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat dan hikmah. Di sini ada ayat dan hikmah. Nah, ayat dan hikmah disetarakan. Ayat ini apa? Ya ayat Al-Quran itu. Hikmah ini apa? Sunnah. Ahli ilmu mengatakan yakni Al-Quran dan Sunnah. Dalam ayat ini tidak ada dalil menunjukkan bahwa perkara haram hanya terbatas pada 4 perkara tersebut saja. Yang ada hanyalah perintah Allah dan Rasulnya agar beliau mengabarkan kepada para hambanya bahwa beliau tidak menjumpai dalam Al-Quran makanan dan minuman yang ditegaskan keharamannya, kecuali apa yang disebutkan dalam ayat ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengharamkan dalam kitabnya setelah itu atau melalui lisan Rasulnya perkara-perkara lain selain yang disebut dalam ayat ini. An-Nawawi berkata, para sahabat kami Syafi'iyah berdalil dengan hadis-hadis ini seraya mengatakan ayat di atas hanyalah menunjukkan bahwa beliau tidak mendapati waktu itu sesuatu yang diharamkan kecuali 4. Kemudian setelah itu diwahyukan kepada beliau haramnya binatang buas yang bertaring, sehingga wajib diterima dan diamalkan konsekuensinya. As-Sinqiti rahimahullah berkata, pendapat terkuat yang didukung dalil adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa setiap perkara yang ditegaskan keharamannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya adalah haram. Ditambahkan pada 4 perkara tersebut, hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran karena perkara-perkara haram ini ditambahkan pada 4 perkara tersebut setelahnya. Beliau melanjutkan penjelasannya, sewaktu turun ayat tersebut, tidak ada yang diharamkan kecuali 4. Namun apabila muncul pengharaman baru, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan pembatasan pertama karena ini datang setelahnya. Inilah pendapat yang terkuat insya Allah. Ya, jadi dinamikanya banyak. Alasan ketiga, berdalil dengan ayat ini bisa dikatakan benar dalam hal yang belum ditegaskan keharamannya dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan binatang buas setelah sahih dalil yang menegaskan keharamannya, maka ketegasan ini harus lebih dulu didahulukan daripada keumuman ayat di atas. Artinya dalil-dalil tambahannya itu lebih rinci, sehingga dalil tambahannya bisa diterima, nggak bertentangan. Yang keempat, ayat ini mencakup seluruh makanan yang diharamkan sebagaimana dengan ketegasan nas dan sebagiannya secara makna dan keumuman lafaz. Sebab dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa dia mengharamkan hal-hal yang tersebut dalam barang-barang tersebut itu adalah kotor, rijsun, kotor. Hal ini menunjukkan sifat yang mencakup seluruh perkara haram, sebab semua yang haram itu kotor, yang diharamkan oleh Allah dan kepada hambanya sebagai penjagaan dan kemuliaan bagi mereka. Adapun perincian perkara yang haram diambil dari hadis, karena hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran. Allah Ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.